Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 26 April pukul 18.32. Gua mau membahas saham Adro karena ini ada permintaan dari teman-teman. Cukup banyak yang minta untuk dibahas saham Adro. Nah, hari ini Adro turun ya guys, dan bukan hanya Adro saja, hampir semua saham turun. Saham-saham yang bagus juga turun. Kalau lu panikan, kalau lu nggak paham apa yang lu beli, lu pasti akan CL-CL tuh guys. CL-CL berharap kembali untuk membeli di harga bawah. Nanti ketika lu beli lagi di harga bawah, sahamnya turun lagi, nanti lu CL lagi. Kalau begitu-begitu guys, lu nggak akan bertambah aset di sahamnya guys. Jadi kalau gua boleh sarankan, ketika lu melihat kondisi market seperti ini, yang harus lu lakukan adalah tenang, santai. Kemudian kalau lu tahu dalemannya, apalagi perusahaan tersebut sering membagikan dividen, lu nggak perlu panik guys. Seperti itu guys ya. Jadi itu aja guys. Nah, hari ini balik lagi ke Adro. Gue mau bahas Adro, dan Adro ini gue mau ngobrol santai aja guys ya. Gue mau ngobrol santai. Gue mau membicarakan Adro karena dia mau buyback. Dia mau buyback saham 4 triliun. Ya, berita ini keluar 13 April. Dan 4 triliun ini nggak main-main guys. Ini nanti biasanya akan menggunakan, bukan biasanya sih, infonya memang sudah dikonfirmasi akan menggunakan kas internal, ya kan? Dan sehingga nanti akan berpengaruh terhadap kas internalnya. Kalau berpengaruh terhadap operasi perusahaannya enggak, cuman berpengaruh terhadap kas internalnya. Nah, gue iseng-iseng guys, iseng-iseng membuat polling di Instagram, ya, di Instagram. Kenapa Adro rela buyback saham? Ya kan? Ada gua kasih pilihan nih guys. Gua kasih pilihan. Pilihan gua yang pertama adalah satu, dia eh, kebanyakan kas, kebanyakan kas dan sulit ekspansi. Kan emang Adro banyak kasnya guys. Dia kasnya sendiri ada segini guys. Nih, ada 3 miliar. 3 miliar dalam ribuan US dollar. 3 miliar apa berapa nih? Oh, 3 juta. 3,3 juta dalam ribuan US dollar. Kalau kita lihat kurs sekarang itu ada di 15.300. Ini kurs per tanggal 31 Desember ya guys ya. Kalau sekarang udah 16.000. Nah, ini dalam laporan keuangan dalam ribuan dolar. Jadi lu tinggal kaliin aja ya guys. Gua nggak akan kalikan di sini karena ribet. Nah, yang pertama ini kebanyakan kas dan sulit sulit ekspansi. Yang kedua, ini kita curcol santai aja guys. Karena pas gue bikin polling ini jawabannya macam-macam guys. Yang kedua nih, untuk diberikan kepada karyawan kunci. Nih, karyawan atau karyawan kunci lah. Yang ketiga, ya kan guys, adalah menjaga kestabilan harga saham. Menjaga kestabilan harga saham nih guys. Yang keempat, harga Adro lagi murah gitu. Nah, hasilnya guys, nih gua umumin hasil iseng-iseng ya guys. Hasil iseng-iseng gua polling di Instagram gua. Yang kebanyakan kas dan sulit ekspansi itu 33%, ya kan? Nih. Kemudian yang untuk karyawan itu 4%, ya kan? Kemudian yang menjaga kestabilan harga saham itu 24%, ya kan? Yang kelima itu 39%. Nih persenannya sampai 100 nggak ya? Ya pokoknya begitulah guys. Intinya banyak yang menjawab poin nomor 4 dan poin nomor 3. Nah, sekarang kita bahas satu-satu guys. Karena tidak semua poin ini berdasarkan data. Ada yang asumsi guys. Kan kita harus berbicara data dong ya. Kalau misalkan di sebuah saham dan hitung-hitungan matematis. Nah, dalam hal ini keempat poin ini tidak semuanya data. Tapi ada juga yang asumsi. Nah, kita bahas satu-satu. Kebanyakan kas dan sulit ekspansi. Jadi gini guys, kalau dikatakan kebanyakan kas, betul, ada kasnya banyak. Apalagi waktu tahun 2022 nih guys. Ini berbicara per tanggal 31 Desember ya guys. Dia punya 4 juta ribuan US dollar. 4 juta dalam ribuan US dollar. Pada tahun 2020 dan 2021 dia cuma punya 1.800.000. 1.800.000. Pada tahun 2018 nih guys. Nih, 2018 dan 2017, sorry, 2019 dan 2018, dia punya di angka segini aja. Ini laporan keuangan per akhir tahun, karena dia belum update yang di kuartal 1 2024. Artinya memang betul, Adaro memiliki kas yang banyak. Nah,
Pertanyaannya apakah sulit ekspansi? Ya, kalau dikatakan sulit ekspansi kita nggak tahu karena yang mengetahui adalah manajemen dari Adaro sendiri. Kita benar-benar sulit menyimpulkan apakah si Adaro ini nggak mau ekspansi atau merasa bahwa ekspansi itu nanti akan merugikan. Jadi bedakan guys. Ada perusahaan yang nggak mau ekspansi dulu karena merasa, wah kalau gue ekspansi sekarang malah merugikan. Gue baru kemarin bikin video indie, ya. Dan indie adalah salah satu perusahaan. Ini kenapa jadi Baru lagu? Turbo Bright Super Duo Foam. Bersihkan kotoran dan Nah, Indie adalah salah satu perusahaan, ya lu buka Betul aja lagu lah itu. YouTube gue ya guys ya. Indie salah satu perusahaan yang dia melakukan diversifikasi. Dia ada ke bisnis energi hijau, kemudian ada minyak astiri dan sebagainya dan sebagainya. Videonya baru aja kemarin gue upload. Dan tidak semua segmen operasinya, segmen bisnisnya itu sudah menghasilkan. Ada yang rugi dan kebanyakan yang rugi. Yang untung dari Indie ya masih batu baranya. Nah, berdasarkan data yang ada di Indi, ya, itu bisa dikatakan bahwa ternyata melakukan ekspansi itu sulit. Seperti itu guys, karena itu data Indi. Kita belum tahu kalau data Adaro bagaimana. Nah, itu guys yang pertama. Yang kedua, untuk diberikan kepada karyawan atau karyawan kunci. Nah, ini 4% guys. Cukup dikit yang membahas ini, tapi sebenarnya ini merupakan hal yang cukup eh, menarik. Karena gini guys, Adaro itu kan karyawannya banyak, ada banyak karyawan kunci ya guys ya, termasuk ini mungkin lu yang paham hukum PT atau hukum ekonomi atau hukum undang-undang perpetean ya guys ya, mungkin lu bisa komen di bawah apakah direksi dan komisaris itu bagian dari sebuah karyawan karena kan dia mendapatkan gaji. Nah, ya kalau misalkan memang ada, biasanya saham ini nanti kan di buyback jadi saham treasury ya. Kemudian kalau misalkan memang diperlukan saham ini bisa diberikan secara gratis. Saham treasury ini saham nggak bisa di hold selamanya oleh Adro. Kan kalau misalkan Adro beli dan buyback saham ya guys ya, dia nggak bisa nih, dia nggak bisa hold selamanya, dia harus dijual atau harus diberikan. Biasanya seperti itu biasanya. Nah, ada nggak contoh perusahaan yang dia setelah beli koleksi sahamnya lagi kemudian dijual lagi? Ada guys, Sido guys. Sido muncul. Sido muncul itu dia jual saham treasury ya di tahun 2022 kuartal 1 guys. Dan itu harga Sido muncul lagi tinggi-tingginya. Jadi bisa aja seperti itu guys. Nah, sekarang kita balik lagi ke poin 2. Apakah bisa untuk diberikan kepada karyawan kunci? Nah, ini gue balik lagi guys. Ini asumsi poin nomor 2. Karena gini, kita perlu tahu apakah direksi dan komisaris kayak kan ada tuh yang kerja di Adaro, ya ada banyak staff-staff ya dan banyak staff kunci ya yang ada di lapangan. Dan ada yang di kantor juga ya kayak Erwin Suryajaya, ya kan, TP Rahmat, kemudian Garibaldi Thohir dan sebagainya. Gua sekali lagi belum tahu apakah mereka juga bisa menerima secara cuma-cuma saham yang dibeli dari hasil buyback itu karena memang saham treasury bisa diberikan kepada karyawan atau karyawan kunci. Ini setelah gue berbincang dengan teman gue yang berada di audit. Biasanya dia sering melakukan, jadi teman gue itu sering melakukan audit-audit perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan TBK. Ya dia mengatakan dia juga punya insider dan dia mengatakan waktu tahun 2021, Jak, gue ngelihat bahwa ada loh saham atau perusahaan yang biasanya perusahaan batubara ini bukan Adaro ya guys ya, perusahaan batubara ini dia nggak melakukan penjualan sama sekali. Tapi ketika harga batubaranya mulai naik, dia merangkak, dia mulai jualan. Nah, lu kalau sering ngulik perusahaan TBK, lu akan tahu guys, saham itu saham apa guys. Karena ada guys, dia biasanya nggak ada penjualan ketika harga batubaranya lagi naik, dia jualan batu bara. Ada yang kayak begitu. Nah, balik lagi ke poin nomor 2. Apakah sahamnya ini, saham buybacknya ini nanti akan diberikan kepada karyawan atau karyawan kunci dan apakah ya bagian-bagian seperti komisaris, direksi itu juga bisa mendapatkan. Nah, itu kan asumsi ya, guys. Nah, yang menjawab ini 4%. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga saham. Yang menjawab ini 24%. Cukup banyak, tapi bukan menjadi poin utama yang pertama dan yang kedua. Dan menurut gua, saham Adro selama dia membagikan dividen ya guys ya, dan selama harga batu bara saat ini masih di angka 100 US dollar per ton,
harga sahamnya akan stabil. Jadi dia nggak akan balik tuh ke harga 800 perak, ke harga 1000. Kecil kemungkinannya. Jadi kalau ini kita bisa inilah poin nomor 3 yang tujuannya buyback itu menjaga kestabilan harga saham adalah kita bisa menghitung secara valuasi dan kita bisa menghitung berdasarkan potensi dividen yang dibagikan. Artinya kita bisa main data di sini. Di sini kita main asumsi dan data. Dia kebanyakan kas dan sulit ekspansi. Kita ada buktinya di Indi. Walaupun ada juga perusahaan batubara seperti Harum dan UNTR yang sudah mulai menunjukkan hasil dari hasil ekspansinya. Di sini kita main asumsi, di sini kita main data nih. Kita bisa hitung-hitungan. Yang keempat, harga Adro lagi murah. Ini kita juga main data, guys. Karena gini, Adro ini kita lihat ekuitasnya selalu meningkat ya, guys ya. Kemudian liabilitasnya stabil. Artinya kalau ekuitasnya meningkat namun liabilitasnya stabil, asetnya kan bertumbuh berarti nih. Ya kan? Asetnya bertumbuh dan ekuitasnya bertumbuh. Liabilitasnya stabil. Kan aset ini terdiri dari ekuitas dan liabilitas. Kalau misalkan liabilitasnya stabil atau bahkan cenderung berkurang ya, bahkan di tahun 2022 itu tinggi dan sekarang berkurang, berarti ya ekuitasnya bertambah. Nah, itu kalau misalkan si Adro ini kita masuk ke poin keempat, harga Adro lagi murah. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini laporan keuangannya, ini ada kursnya guys ya. Ini udah gua rekap di Excel dan ini ada kursnya. Kursnya berbeda-beda setiap tahun. Per tanggal 31 Desember itu ada di angka 15.300. Sekarang sekali lagi sudah di angka 16.000. Nah, sekarang kita lihat apakah benar lagi murah atau tidak. Kalau berdasarkan valuasi price to book value dan PBV, ya ya harga Adro memang benar lagi murah. Nah, di poin keempat ini kita main data, guys. Kita main data. Di harga keempat ini, di poin keempat ini, memang Adro lagi murah. Coba kita lihat tahun 2018 price to book value-nya 0,8, 0,7, 0,3. Dia sempat menyentuh angka 1,2, 1,01, sekarang 0,80. Kalau kita tarik average-nya, ya price to book value average-nya 0,91. Dari sisi PER, ya sebenarnya yang paling murah tahun 2022 karena ini kan lagi booming nih. Cuman di PER 3,29 pun sebenarnya masih murah. Jadi di sini kita main data juga. Adro yang menjawab 39% Adro masih murah. Ya bener memang lagi murah sih. Nah, jadi kembali lagi guys. Tujuannya Adro buyback saham kalau di berita ya kan ya kalau di berita biasanya jawabannya template lah melalui mekanisme atau pasar reguler, ya kan, menyampaikan 3 pertimbangan dalam buyback saham. Adro memiliki kesempatan melaksanakan buyback saham setiap saat kondisi pasar. Nah, dia terhitung 12 setelah RUPS. RUPS-nya kan tanggal 15 Mei kalau gua nggak salah. Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari Adro, tapi kan kita juga sebagai investor nganalisa aja gitu. Nah, kedua, rencana buyback saham diharapkan dapat meningkatkan likuiditas. Ketiga, Adro berharap buyback saham ini memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor. Karena kalau misalkan Adro buyback saham, ya memang secara indikasinya perusahaan, kan Adro buyback saham nih, PT Adro Energi Tbk, yang beli si PT Adronya, yang mengindikasikan bahwa dalamnya perusahaan itu bagus. Gua aja nanya ke bini gua kan nggak terlalu paham ya, nggak terlalu paham pasar modal, nggak terlalu paham saham. Gua tanya, gua tanpa menyebutkan sahamnya, kalau misalkan gua tanyanya gini, kalau misalkan ada perusahaan yang membeli kembali saham perusahaan sendiri, indikasinya apa? Ya indikasinya perusahaannya bagus. Kayak kita aja beli saham karena saham itu bagus kan. Nah, kalau ini sahamnya di buyback lagi. Nah, gitu logikanya, guys. Nah, kalau itu jawaban dari pihak Adro. Nah, sekarang ya sekali lagi kembali guys, ini video buat curcol aja guys, buat 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 apa? Buat curhat aja, video santai, silahkan lu menilai. Cuman kalau dari potensi dividen, kita harus nih guys. Ini potensi dividen guys ya. Kita sekarang bahas potensi. Dari potensi dividen, kita harus mengambil kemungkinan terburuk. Nih. Karena gini guys, kita udah tahu dividen ITMG dan PTBA kan? Kita udah tahu nih, sorry, ITMG dan UNTR. Ada yang menganggap bahwa itu mengecewakan. Ada yang menganggap. Nah, kalau misalkan dividen dari Adro, ya gue masih menganggap bahwa dia bisa saja membagikan dividen payout ratio 40%. Karena biasanya interim, Adro, dan final nggak terlalu jauh guys. Nah, 40% ini DPR.
DPR dividen payout ratio 40%, berarti kalau EPS-nya 790 guys, 790 berarti dia berpotensi membagikan dividen per share-nya 316. Nah, dia udah membagikan berapa tuh guys? Dia udah membagikan sekitar 198, ya kan? Dia udah membagikan sekitar 199 lah, interim. Nah, berarti finalnya bisa aja di angka 117-an. 199. 117. Nah, ini kemungkinan terburuk ya guys. Kemungkinan terburuk, sekali lagi gue katakan lu jangan marah-marah dulu. Wah bang, gue percaya bisa membagikan dividen payout ratio 100%. Ya itu nggak masuk akal juga sih kalau menurut gue. Dividen kemungkinan terburuk. Ya, nah dengan kemungkinan terburuk 40% ini aja dalam setahun berarti lu bisa mendapatkan yield 12%. Jadi ini sebenarnya masih bagus gitu loh guys. Ya ini kemungkinan terburuk guys, jangan ngamuk-ngamuk dulu guys ya. Karena ada aja yang biasanya ngamuk-ngamuk. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.